Halo semuanya. Hai, saya Niputu Yunda Sasradewi akan menyampaikan sedikit materi sejarah Indonesia mengenai PPKI. Sebelum itu, apa sih itu PPKI? PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia adalah panitia yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum PPKI, sudah ada BPUPKI yang dibentuk Jepang, kemudian dibubarkan. Setelah BPUPKI tidak ada lagi, Soekarno membentuk PPKI pada 7 Agustus 1945. Dibentuknya PPKI dikutip dari buku Konflik di Balik Proklamasi 2010. Di awal Agustus 1945, Jepang makin terimpit dalam perang. Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima pada 6 Agustus 1945. Mengetahui posisi Jepang yang melemah dan nasib Indonesia yang tidak jelas, para tokoh nasional terus mendesak kemerdekaan. Tokoh PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut dengan Dokuritsu Junbi Rinkai berperan untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI untuk meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. BPUPKI diketuai Soekarno dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta, sementara anggotanya berjumlah 21 orang. Sejarah BPUPKI dan perjalanannya. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Mereka adalah yang pertama, Supomo. Yang kedua adalah KRT Rajiman. Yang pertama adalah Supomo. Yang kedua adalah KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Yang ketiga adalah RP Suroso. Keempat, Sutarjo Karto Hadi Kusumo. Kelima, KH Abdul Wahid Hasyim. Keenam, Ki Bagus Hadi Kusumo. Ketujuh, Otto Iskandar Dinata. Kedelapan, Abdul Qadir. Kesembilan, Pangeran Surja Hamid Jojo, Kesepuluh, Pangeran Purbojo. Ke-11, Muhammad Amir. Ke-12, Abdul Abbas. Ke-13, Muhammad Hasan. Ke-14, GSSJ Ratulangi. Ke-15, Andi Pangerang. Ke-16, Aha Hamidan. Ke-17, I Gusti Ketut Puja. Ke-18, Mr. Johannes Latu Harheri. Ke-19, Yap Juan Bing. Selanjutnya, tanpa pengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6, yakni yang pertama, Ahmad Subarjo. Kedua, Sayuti Melik. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, RAA Wiranata Kusuma. Kelima, Kasman Singodi Mejo. Keenam, Iwa Kasuma Sumantri. Tugas PPKI. Seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan kepada PPKI. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugas ini dilaksanakan lewat beberapa sidang. Dikutip dari situs Kemerdekaan Pendidikan dan Kebudayaan, dalam perjalanannya, PPKI melakukan 3 kali sidang. Sidang ini baru digelar setelah proklamasi kemerdekaan. Sidang pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945
dengan putusan: pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional untuk membangun tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Sidang kedua. Pada tanggal 19 Agustus 1945 yang menghasilkan: pertama, pembagian wilayah Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi. Atas 8 provinsi. Kedua, membentuk Komite Nasional atau daerah. Ketiga, menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang ketiga. Pada 22 Agustus 1945 menghasilkan keputusan. Yang pertama, pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Nasional Indonesia yang disebut dengan TNI. Akhirnya, pada 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.